akan menjelaskan tentang konsep dasar bahasa Indonesia. Yang pertama, hakikat bahasa. Secara universal, bahasa dimaknai sebagai perilaku, bentuk ujaran atau seperangkat bunyi yang bersifat dengan alat ucap manusia. Sifat khusus manusia ada 4. Pertama, produktivitas. Manusia bisa berbahasa tanpa memiliki bahasa. Batasan kalimat. Manusia juga bisa memahami dan menyusun kalimat yang baru karena telah memahami jutaan kosakata. Kedua, komposisionalitas. Manusia bisa memahami suatu kalimat bukan karena membaca atau mendengarkan, mengetahui makna tiap bentuk dasar kata dan cara menggunakannya dalam suatu susunan kalimat yang menjadikan bermakna yang disebut dengan tata bahasa. Ketiga, kreativitas. Manusia mampu menentukan kalimat yang diucap sesuai dengan konteks karena setiap bahasa memiliki rasa, mampu memilih kata yang sesuai situasi dan makna yang diinginkan. Keempat, fleksibel adalah perumpamaan atau istilah yang digunakan oleh manusia dari perkembangannya zaman. Ciri bahasa memiliki 5, yaitu bahasa bermakna, yaitu artinya lambang bunyi yang melambangkan suatu makna tertentu. Jadi bunyi bermakna tidak dapat disebut sebagai bahasa. Yang kedua, bahasa bersifat arbitrari, yang artinya tidak ada hubungan antara lambang bunyi dan makna. Ketiga, konvensional dan universal, artinya sekelompok manusia harus mematuhi konvensi dan atau kesepakatan bahwa suatu lambang bunyi mewakili suatu makna yang bersifat universal karena terdiri dari vokal dan konsonan. Keempat, bahasa memiliki bahasa variasi yang dapat dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, pendidikan, tempat tinggal, dan profesi. Bentuk ideolotik bersifat perorangan karena setiap orang pasti memiliki ciri khas yang berbeda. Ragam dibedakan sesuai dengan topik lawan bicara dan media secara lisan ataupun tertulis. Bahasa menjadi identitas, penuturannya adalah sekelompok seorang merasa berbeda apabila memiliki bahasa mereka sendiri. 7. Fungsi bahasa, yaitu 1. Instrumental, untuk memenuhi kebutuhan atau menyampaikan keinginan. 2. Regulatori, untuk mengontrol perilaku orang atau menyuruh atau dalam bentuk larangan. 3. Interaksional, untuk berinteraksi dan menjalani hubungan sosial dengan orang lain. 4. Personal, untuk menyampaikan pendapat atau pemikiran diri sendiri. 4. Imajinatif, untuk mengekspresikan ide fiksional dan imajinasi di luar nalar. 6. Heuristik, untuk mencari informasi, fakta, serta keterangan yang diinginkan atau diketahui. 7. Informatif, untuk memberikan informasi secara fakta serta keterangan yang jelas kepada pembicara. Yang kedua, materi fonologi, akar dari fon dan logos, yang artinya bunyi dan ilmu. Secara sederhana, fonologi adalah cabang ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Bunyi bahasa yang dimaksud adalah bunyi yang dihasilkan oleh ucap manusia yang dapat diterima di telinga manusia. Cabang fonologi ada 2, yaitu fonetik adalah yang mempelajari bunyi tanpa mempertimbangkan makna, sedangkan fonemik adalah mempelajari bunyi dengan pertimbangan makna. Fonetik dibagi menjadi 3, yaitu artikulatoris, mempelajari mekanisme alat ucap manusia dapat menghasilkan bunyi fonetik. Akustis, mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara. Fonetik auditoris, mempelajari mekanisme telinga
dapat menerima bunyi hasil dari udara dan getaran. Klarifikasi bunyi bahasa Indonesia. Pertama, vokal, bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan diftong, yaitu suatu bunyi yang ditulis dengan menggunakan dua huruf vokal yang dipengaruhi oleh posisi lidah terakhir konsonan, yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat udara keluar dari fenom merupakan kesatuan bahasa terkecil yang tidak mengandung makna, tetapi dapat dibedakan maknanya. Fenom akan memainkan peran pentingnya ketika sudah berada pada tataran kata. Fenomik mengkaji bunyi bahasa yang membedakan makna. Dasar morfologi. Morfologi merupakan cabang bahasa yang mengkaji seluk-beluk kata serta pengaruh bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Objek kajian morfologi. Satuan morfologi adalah morfon dan kata. Proses morfologi yang melibatkan komponen bentuk dasar, alat pembentuk, dan makna gramatikal. Morfem merupakan bentuk bahasa yang terkecil yang mengandung arti dan tidak dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Misal, lidah jika dibagi menjadi li dan dah, bagian tersebut tidak dapat disebut morfon karena tidak memiliki makna. Sintaksis. Pengantar sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun dan tatien, yang berarti mengatur bersama-sama. Sintaksis merupakan cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Fungsi sintaksis terdiri dari subjek, predikat, objek, perlengkap, atau keterangan. Subjek adalah bagian yang diterapkan predikat. Objek adalah bagian dari verba yang menjadi predikat sebuah klausa. Keterangan adalah kalimat yang menerangkan subjek, predikat, atau pelengkap.